Oke, kita sekarang bicara ke hasil sebuah produksi rekaman, karena rekaman itu sendiri merupakan satu recognizing atau pengakuan dari para musisi atau vokalis, ibaratnya mahasiswa. Itu mengaku bahwa dia memang punya gelar ketika memang dia wisuda. Di wisuda. Nah, ini recording adalah identik semacam kayak wisuda. Apakah dia sifatnya cover atau menyanyikan lagu orang ataupun lagu sendiri, apalagi sekaligus mungkin dia komposer misalnya. Itu punya strata beda-beda, tapi yang pasti bahwa dia sudah selesai atau wisuda, ngaku sebagai pemain musik atau musisi. Punya karya lah. Punya karya. Ya, karya itu bisa macam-macam, dari yang original song ataupun cover ya. Tentunya kita semua appreciate itu kan. Appreciate. Dari sisi production, saya ngelanjutin bahwa ya tentunya ini kan semua ada tahapannya nih. Sebelum kita di rumah bisa menikmatin lagu ataupun album, tentunya ya sebelum dari audio engineering tadi kan udah ada mungkin topik lain adalah seputar songwriting, arranging, masuk ke recording. Nah, bahkan ada tahap berikutnya apa nih? Bisa masuk ke mixing dan mastering. Kalau di AMI Awards itu kategorinya peramu rekam. Jadi setelah udah direkam, dia diramu gitu kan, diolah lah. Jadi adonannya nih ingredientsnya dicampur-campur sampai jadi satu makanan katakanlah ya. Ini sampai jadi suatu audio tapi musik yang sudah diolah gitu kan katakanlah. Nah, jadi olahan ini pun bagi saya, walaupun mixing mastering ini satu orang yang mengerjakan, tapi mindset ini berbeda gitu. Dan bahkan tahapannya berbeda. Apa sih yang membedakan gitu kan ya? Jadi kalau kita bicara mixing, tentunya kita ya yang basic adalah balance ya. Musik ini kan harus dibalance gitu. Apa rhythm sectionnya, apa elemen utamanya gitu. Apakah ini voice atau instrumental gitu kan? Ada rhythm, counter melodinya segala macam gitu kan, belum elemen-elemen. Jadi menariknya adalah kita bicara elemen ini sebenarnya apa ya, dilematisnya di awal karir saya tuh ketika mixing pengen semuanya terdengar, padahal itu ya ini kita bukan seperti melukis yang harus terlihat semua. Nah, setelah sekian lama saya berkecimpung sini, ternyata di elemen musik ini ada feel tadi. Jadi sebenarnya nggak harus dengar semua. Nah, ketika saya baca-baca interview segala macam, musik yang enak didengar, nggak rumit didengar gitu sebenarnya. Secara audio ya, gitu. Jadi kalau kita dengerin contoh Michael Jackson, ya, si engineer bilang, ini lo hanya bisa dengar 5 elemen vocal point aja. Ya mungkin basicnya bass, vokal, dan apa ada 5 elemen supaya dicerna. Padahal sebenarnya di balik itu perintilannya banyak, bisa sampai ratusan track gitu. Jadi gimana caranya si engineer ini bisa meramu dari aransemen yang segitu kompleks, tapi didengarnya tetap enak gitu, nggak rumit gitu. Jadi orang tuh pengen enjoy karena ada musik ini beda, bukan eksak matematika, ini lain gitu ya. Jadi ada elemen feel tadi ya. Jadi ada, kalau engineer yang ngomong feel rasanya enak, itu memang benar gitu. Karena perpaduan si olahan tadi ini yang ya ujungnya adalah enak didengar gitu kan ya, feel-nya enak gitu. Nah, jadi mixing adalah goalnya yang feel good gitu, bukan mix good dalam arti benar gimana gitu. Jadi feelingnya harus enak gitu. Kadang vokalnya nggak harus kinclong, ya kan. Kadang bassnya juga nggak harus nge-sub banget, cuman pans biasa, teman. Kalau feelnya enak gitu. Jadi dan itu balik ke genre pada. Jadi genre tertentu enaknya itu beda-beda gitu. Betul. Makanya barusan mau kita tanya, apakah yang dibilang enak bukan cari rumit itu semua genre, atau misalnya kita kenal belum direkam aja udah rumit, model-model progresif misalnya, ya Rush, Genesis, kemudian Dream Theater misalnya ya, itu teknis, secara aspek teknisnya sama nggak ngeramunya dengan pop kemudian atau hip hop dan lain-lain. Kalau pas saya masih remaja gitu ya, dengerin musik gitu ya, dari perspektif
era saya, mungkin saya dengar-dengar yang Pak De mention tadi baru kenal Pak De baru mendalami. Kalau era saya mungkin saya dulu dengerin Dave Matthews. Bagi saya Dave Matthews dibanding pop lainnya udah cukup rumit Pak De. Cukup rumit. Ya, maksudnya ada Saya tahu. ketukan-ketukan 7/8 segala macam. Tapi secara mixing si Chris Lord segala macam dia tetap kayak tanda kutip pop gitu. Jadi bisa dicerna. Padahal secara ketukan belum tentu Pak De. Belum tentu. Dave Matthews tuh bisa nggak per 4/4 karena orang pindah-pindah juga kan. Tapi secara feel dia bikin reverb ya tetap kayak prosesnya tetap pop ya. Pop kan bukan musik menye-menye. Pop itu kan popular musik. Jadi semua sebenarnya luas gitu kan ya. Bahkan Dave Matthews saja mungkin ya pop music juga gitu. Ya itu saya rasa walaupun musiknya rumit secara teknis mungkin 7/8 segala macam, tapi gimana caranya orang tetap enjoy dengerinnya gitu. Ya itu tadi. Makanya kita waktu pas traveling keluar kota kemarin dengerin apa di Purple segala macam, ini enjoy banget dengernya gitu. ya kan? Iya betul. Bassline-nya bisa maju jelas gitu kan. Gitarnya juga nggak pekak ya. Itu kan feel-nya enak. Vokalnya tetap di depan. Padahal itu rekaman tahun 70. Tahun 70 gila gitu kan. Artinya dari zaman gitu aja sudah ada skema ya, dibikin skema ya. Karena yang dia cari adalah feel Pak De. Feel. Jadi udah feel itu menembus masa Pak De, ya kan? Benar kan? Benar. Jadi kita nggak bicara ini rekamannya pakai audio interface tahun 2022 enggak gitu. Bukan itu. Karena yang dicari itu memang audio interface itu penunjang gitu kan. Tapi yang kita bicara musik ini udah faktor yang ya itu feel tadi benar-benar yang jadi ingat banget ya kita tur kemarin jalan ya, traveling ya. Itu memang kelihatan kan. Padahal tahun 70 kemudian kita putar, kita dengarkan, kita dengar lagu era sekarang ya. Belum tentu kalah tahun 70-an bahkan lebih enak enak ya. Dahsyat memang. Jadi apalagi kalau yang rebuild ya, yang rekaman 70-an kemudian terakhir 2012. Oh, di remaster. Ada yang remaster karena ada itu terbukti bahwa bisa ya. Iya. Jadi sebenarnya si engineer, kita bicara di Purple, kalau saya bedah adalah feel mixingnya tetap ada gitu kan. Dia kan remaster kan. Cuman audio secara leveling segala macam brightnya itu dia dibikin compatible sama era sekarang. Artinya di streaming service segala macam begitu di setel di Apple Music. Dia tetap relevan, artinya secara loudness segala macam, tapi feel-nya tadi itu, feel-nya tetap luar biasa gitu. Belum tentu anak muda sekarang bisa ngikutin feel yang dahsyat itu. Setuju. Gila itu. Setuju banget. Jadi akhirnya memang kita mengakui bahwa hasil akhir apapun semuanya, khususnya di dalam bidang musik ini adalah satu, outputnya adalah bagaimana mendapatkan audio yang enak didengar. Itu. Jadi ada dua komponen, variabel yang paling penting, SDM dan equipment. Oke, ini dia tadi kita sudah bahas audio interface ya. Di sini ada Prism Sound Titan ya, tipenya dia 4 analog in ya. Kemudian di sini yang saya bilang tadi nih, yang color box teksturnya rich banget, ada NIF. Di sini ada 2 channel stereo pair ya. Artinya kita bisa ngerekam vokal ataupun stereo instrumen kayak keyboard juga kita bisa rekam. Di sini ada preamp gain yang tadi saya bilang color box ya. Setiap stepnya ini itu menghasilkan color yang tone yang berbeda nih. Kalau sini ada trim level supaya levelnya, karena setiap naik gainnya levelnya naik, cuman colornya berubah gitu. Jadi kita harus sesuaikan lagi dengan gain yang kita setel. Jadi mindsetnya adalah ini buat nyari tone-nya, yang ini untuk jagain level masuk ke audio interface tadi gitu. Oke, di sini kita ada condenser microphone. Kenapa condenser? Dia lebih sensitif dibanding dynamic microphone. Dynamic itu yang biasa di live SM58 gitu kan. Di sini kita ada Sennheiser MK4 ya. Dia large condenser microphone, artinya apa? Diafragmanya itu besar. Dia untuk bisa capture vokal dengan rich dan detail ya. Jadi ketika nyanyi soft dia ketangkep, nyanyi dynamic juga dia bisa capture gitu ya. Nah, kalau bagi saya cara makingnya bisa 2 teknik ya. Bisa ada yang lurus begini, artinya
si bodinya di bawah gitu kan. Secara karena ini mic sensitif, dia bukan kayak mic yang harus ditempel gini, enggak. Dia cukup sejengkal segini juga oke. Tapi dengan catatan environment-nya harus ada peredamnya gitu kan. Kalau nggak ada peredamnya ruangannya, kita pakai yang apa namanya, kayak soundbox treatment gitu tuh. Jadi kadang-kadang kan apa namanya, ada rekaman-rekaman di rumah dengan catatan harus pakai yang peredam di belakang mikrofonnya. Jadi supaya nggak ada pantulan balik ke mikrofon. Kalau bagi saya di vocal apa namanya, voice ini ada bukan kendala ya, tapi ada 2 tantangan, yaitu popping dan sibilance. Popping itu apa tuh? Huruf P, B, B gitu, yang dia terkadang ada angin yang masuk ke dalam kapsul, itu bisa gek gitu, kerekam. Nah, biasanya siasatinnya kita pakai pop filter untuk menanggulangi si plosive tadi ya, popping bilangnya. Nah, kedua ada sibilance. Nah, sibilance ini tiap orang beda-beda gitu. Ada namanya T gitu ya, huruf yang tajam-tajam gitu. Terkadang saya bisa capture-nya, kalau yang di extra sibilance, dia kadang-kadang saya ngambilnya agak di atasnya gitu. Gini, atau posisinya kebalik gitu ya. Supaya menghilangkan sibilance. Sebenarnya ada juga orang ngambil trik sampai ada cara taruh pensil di tengah-tengah gini, dikaretin gitu. Jadi supaya si S-nya nggak nyerang ke kapsulnya gitu kan. Tapi tentunya kalau memang sibilance-nya ternyata sudah ke capture over, ya kita bisa melakukan langkah berikutnya di pas vocal editing atau pas mixing, bisa dikasih de-esser gitu ya. Jadi untuk mereduce si sibilance tadi. Di era modern recording biasanya kita capture dengan beberapa teknik. Apa itu? Ada namanya close miking. Jadi si elemen-elemen drum ini tadi ada hi-hat, snare, tom-tom, ini kita capture dengan close miking, jarak dekat. Jarak dekat tuh di bawah sejengkal tuh bilangnya close miking. Nah, di sini ada mic yang terbilang agak jauh, namanya spot miking. Jadi dia spotting ke drumnya nih. Ada overhead, left and right. Jadi dia sebenarnya bukan mengcapture simbal aja, tapi dia mengcapture keseluruhan si drum nih. Berbeda dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah large diaphragm, jadi diafragmanya yang besar. Kalau ini small diaphragm, jadi kebalikannya. Apa sih bedanya sama-sama kondenser, tapi kok satunya kapsul besar, satunya kapsul kecil? Nah, kalau di vokal kita kan nyari body, detail segala macam. Kalau ini kita nyari apa ya? Kita nyari kalau orang engineer bilangnya bahasanya gesitnya, transient. Nah, itu yang si kondenser kapsul kecil ini dia lebih excel ya, lebih jago gitu ya. Jadi untuk menangkap bunyi perkusif gitu seperti drum atau perkusi segala macam yang alat pukul gitu, terutama elemen-elemen yang brass ininya nih, simbalnya itu dia bisa lebih detail gitu ya, nangkep ketukan beatsnya gitu kan, dan harmonik simbalnya juga lebih ketangkap dengan small diaphragm tadi. Nah, yang close mic tadi ini ada 2 tipe nih. Ada yang dynamic ya kan. Terkadang hi-hat nih menggunakan juga kondenser, tapi seperti ini juga tapi ditaruhnya jarak dekat gitu ya. Nah, kalau di sini semua dynamic 57, ini juga holy grail-nya dynamic microphone ya. Nah, untuk bass drum atau floor tom dia kapsulnya lebih besar nih. Dia ini 421 bisa buat floor tom ataupun bass drum. Nah, kalau itu bass drum dia yang spesifikasi lebih besar lagi. Dia bisa mungkin nangkap sampai ke subsonic ya. Jadi dentuman bass drumnya bisa ketangkap lebih extended lagi gitu. Begitu, kaula muda, bro atau para brothers di nun jauh di sana, uraian-uraian details, aspek teknis yang untuk patut dan harus didengar ketika kita memang kepingin karya kita atau kita mau membuat sebuah karya yang setidaknya bisa mendapatkan pengakuan. Karena apapun pekerjaan kita, hasil kita, yang paling penting adalah recognizing atau pengakuan yang tulus ikhlas dari lingkungan kita.
Kalau begitu kita tutup saja pembicaraan kita dengan Master of the Sound of Engineering, ya, Mr. Sadat. Terima kasih. Dan seperti kita tahu bahwa kita ketemu ini secara tidak sengaja, tapi memang kita ada pertemuan tidak sengaja menceritakan sejarah bahwa ketika saya masih jadi player asongan, ya, itu sudah berkenalan dengan kakak-kakak Mas Sadat ternyata yang saat itu sangat membantu dari aspek peralatan. Audio engineer juga. Dan engineering. Pada saat itu Beda top era. banget. Beda era. Itu top banget. Kita semua grup pasti nyamperin. Ya, jadi apa namanya? Salam buat Mas Sofyan, Mas Sofyan, Edwin, ya. Mas Edwin, sama satu lagi. Taufik sama Lukman udah almarhum, Oh, tinggal iya. di sisa 2 ya. Zaman dulu namanya Marley Sound mungkin. Marley Sound, itu dia Marley. Itu dia, terima kasih banget. Oke, jangan pernah menunggu besar untuk berkarya. Tetapi berkaryalah untuk menjadi besar. Salam progresif. See you. Waalaikumsalam.